buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Oke, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nah, tapi kita akan baca secara ayat per ayat ya. Jadi kita akan baca nantinya. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perhatikan di sini ya. Sebagaimana tema yang sudah dibuat di poster, yaitu hanya Yesus yang sanggup menolongmu ya. Sekali lagi saya mau katakan, hanya Yesus yang sanggup menolongmu ya. Hal ini kadangkala kita lupa ya, kalau Yesus itu sumber pertolongan kita, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Kita sebagai manusia kadangkala kita lupa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali lagi bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita. Ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara terkasih pada malam hari ini sangat memerlukan pertolongan Yesus. Amin. Sangat memerlukan pertolongan Yesus. Ya. Jadi Tuhan lihat hati Anda saat ini ya, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kadangkala atau barangkali Bapak Ibu Saudara terkasih saat malam hari ini sudah mulai putus asa, seperti tidak ada pertolongan, seperti tidak ada pengharapan. Tetapi kita akan diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus peduli dan hanya Yesuslah yang sanggup menolongmu. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Sekali lagi saya katakan, hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Kita akan mempelajari bagaimana di pasal yang ketiga ini ya. Kita akan mempelajari di sini ada tokoh ya. Seorang tokoh, kita akan mempelajari dua tokoh pada malam hari ini ya. Dimana di sini di pasal yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh ya. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di sini dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, di pasal yang ketiga ini ya, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua di sini, bahwa ada seorang laki-laki yang lumpuh ya, lumpuh sejak lahir. Bayangkan ya, lumpuh sejak lahir. Jadi dia itu pekerjaannya setiap hari itu datang ke gerbang bait Allah ya, untuk meminta sedekah. Jadi siapa yang lewat, jadi dia meminta supaya ada uangnya seperti itu. Itulah yang dikerjakannya setiap hari, karena memang mulai sejak lahir dia lumpuh. Kalau dikatakan di pasal yang keempat ayat yang ke-22, Bapak Ibu, sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi dia berumur 40 tahun lebih ya, sejak lahir dia sudah lumpuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin kadangkala itu barangkali dia itu sudah putus asa, tidak memiliki pengharapan kalau dia itu akan sembuh ya. Sebagai manusia Bapak Ibu Saudara terkasih ya, kadangkala itu terjadi dalam kehidupan kita. Atau barangkali Anda saat ini yang sudah mulai hilang pengharapan, atau sudah tidak percaya lagi pertolongan Tuhan ya, karena menurut Anda itu sudah lama ya, sepertinya tidak ada mukjizat seperti itu ya. Tetapi di sini boleh kita perhatikan bahwa seorang yang lumpuh ini, Bapak Ibu Saudara terkasih ya, sejak lahirnya dia lumpuh. Apa yang terjadi ketika Petrus dan Yohanes lewat ya, lewat dari depannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan di sini, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah ya. Jadi dia mengharapkan sesuatu ya, supaya Petrus itu memberikan kepada dia. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang dikatakan Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya
kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, ya. Jadi memang yang tadinya dia berharap supaya dia diberikan sesuatu, ya, maksudnya sepertinya uang yang mau diberikan Petrus kepada dia, rupanya bukan itu yang dia berikan, lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Yaitu adalah harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus, pemilik kehidupan kita, ya. Artinya di sini bahwa memang Yesus melihat, ya, memperhatikan keadaan seorang yang lumpuh ini, yang mulai sejak lahirnya 40 tahun lebih umurnya Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, dia lumpuh, ya. 40 tahun lebih dia lumpuh Bapak Ibu. Jadi di sini Tuhan memperhatikan dia, ya. Jadi hanya Yesus yang sanggup menolong dia, ya. Hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Kenapa saya katakan hanya Yesus yang sanggup menolong dia? Karena memang dia sudah berumur 40 tahun lebih, dia tetap lumpuh, ya. Belum terjadi apa-apa mulai dia dari sejak lahir, dia tetap lumpuh. Tetapi saya mau katakan bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Artinya bagi kita semua pada malam hari ini, hanya Yesuslah satu-satunya penolong kita, yang sanggup menolong kita, ya, dari berbagai masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali sampai hari ini belum mendapat pekerjaan, tetapi saya mau katakan hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Oleh karena itu, tetaplah berharap kepada Tuhan, ya. Barangkali ada yang masih sakit sampai hari ini, saya mau katakan bahwa hanya Yesus yang sanggup menolongmu, ya. Jadi harapan seorang yang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi ketika Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, apa yang terjadi? Dia memperoleh kesembuhan, ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ya. Artinya di sini dia sudah mulai merasakan kesembuhan. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi apa yang dia pikirkan Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, apa yang dia pikirkan itu ya jauh-jauh dari yang dia pikirkan, ya. Dia menerima kesembuhan Bapak Ibu. Padahal tadinya dia berharap kalau Petrus itu dan juga Yohanes memberikan dia sedekah, ya, uang bagi dia. Tetapi Yesus memperhatikan dia lebih daripada yang diinginkannya itu Tuhan berikan, ya. Jadi artinya di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita terus datang kepada Tuhan, ya, berharap kepada Dia, lebih dari yang kita pikirkan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Tuhan memperhatikan kita. Lebih dari yang Anda pikirkan, Tuhan akan kerjakan yang lebih besar dari situ. Amin. Tuhan pasti menolongmu, karena hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita semua, ya. Jadi ini harus kita percayai Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Yesus dari Nazaret itulah yang sanggup menolong kita. Kalau orang yang lumpuh ini disembuhkan Tuhan, kalau ada yang saat ini yang masih sakit atau keluarganya, percayalah Yesus pasti menyembuhkan itu. Amin. Yesus pasti menyembuhkan itu. Jadi memang sangat perlu seorang hamba Tuhan seperti Petrus dan juga Yohanes, ya kan? Artinya di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau merasakan mengalami sakit penyakit, datanglah ke hamba Tuhan. Bahkan juga kita di sini yang melayani boleh juga diberikan dukungan doa dan sebagainya, ya, dikasih memohon dukungan doa. Pasti kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Jadi sangat perlu. Jadi kita harus tetap mempercayai bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi ketika dia memperoleh kesembuhan? Ya? Seorang lumpuh ini, Bapak Ibu, dia melompat-lompat dan memuji Tuhan di ayat yang ke-8. Jadi luar biasa, ya. Dia melompat-lompat, bahkan dia bersyukur atas semua yang dialaminya pada saat itu. Ya. Dia sangat bersyukur karena dia sembuh, ya. Bahkan juga dia memuji Tuhan. Dia tidak lupa memuji Tuhan, ya.
Di ayat yang ke-9 dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan juga orang, Bapak Ibu Saudara terkasih, di sekitar kita, ketika kita merasakan kesembuhan mukjizat daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, kita juga menjadi kesaksian. Orang-orang yang lain pun yang melihat itu pasti terberkati, Bapak Ibu. Ya, pasti terberkati. Jadi sangat luar biasa kalau kita merasakan pertolongan Tuhan ini. Hanya saja kita harus mempercayai bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menolong. Jadi si orang lumpuh ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia mempercayai bahwa Yesuslah yang sanggup menolong. Makanya dia melompat-lompat, bahkan juga dia bergirang-girang memuji Tuhan. Seperti itu ya. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Ya, tidak ada yang lain yang sanggup menolong dia. Hanya Yesus. Seperti itu. Dan juga tokoh yang kedua, Bapak Ibu, ya, itu ada di Yohanes pasal yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-5. Apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu Saudara terkasih? Dikatakan di ayat yang ke-5 ini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, pada saat itu Bapak Ibu Saudara terkasih pada saat itu di kolam Bethesda namanya ya. Jadi di situ banyak sekali orang-orang yang sakit, sebagaimana mereka berharap dan menunggu-nunggu ketika malaikat melompat ke kolam itu, sehingga ketika itu terjadi mereka akan pergi ke kolam itu, seperti itu ya, melompat supaya menerima kesembuhan. Ya, jadi seorang lumpuh ini juga di ayat yang ke-5 ini dia sudah 38 tahun lamanya sakit, ya, 38 tahun dia sakit. Dia lumpuh, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bayangkan lamanya itu 38 tahun dia mengalami sakit. Ya. Mungkin barangkali seperti yang saya katakan dia sudah putus asa. Ya. Tapi dia di sini memang menunggu-nunggu bagaimana dia mengalami mukjizat. Tapi itu sangat membutuhkannya. Ya, waktu yang lama. Ya, seperti itu. Tetapi di situ Tuhan Yesus datang menghampiri dia. Ya. Bagi kita yang senantiasa berharap akan mukjizat seperti orang lumpuh ini juga, ya, Yesus tidak membiarkan sia-sia semua pengharapannya, ya. Yesus tidak membiarkan sia-sia pengharapan seorang yang lumpuh ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Nah, makanya dikatakan di sini, dikatakan di ayat yang ke-6, Bapak Ibu, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, jadi artinya di sini Yesus mengetahui bahwa seorang yang lumpuh itu telah lama, ya, dalam keadaan seperti itu, lumpuh, ya. Jadi berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Yesus bertanya kepada dia, ya, maukah engkau sembuh? Barangkali pada malam hari ini kalau Yesus menanyakan itu kepada kita, jadi itu sungguh hal yang sangat luar biasa ya. Kalau Yesus menanyakan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apa yang terjadi? Ya, seorang lumpuh ini tidak menjawab sesuai dengan pertanyaannya, ya atau tidak. Tetapi dia tetap berfokus kepada jalan pemikirannya. Karena di pikiran dia akan menerima kesembuhan kalau dia melompat ke kolam itu, ya kan? Jadi cara dia berpikir seperti itu, ya. Dia berpikir dia akan menerima mukjizat, dia akan menerima kesembuhan kalau dia melompat ke kolam itu. Kadangkala sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, kita membatasi pertolongan Tuhan, kita membatasi kuasa Tuhan karena memang jalan pemikiran kita ini, ya. Artinya di sini kita tidak bersandar kepada caranya Tuhan, ya. Seperti itu, karena dia hanya berpikir dia akan menerima kesembuhan kalau dia benar-benar sudah di dalam kolam itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi apa yang terjadi di sini? Jawab orang sakit itu, ini dia perkataannya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu. Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi di sini terjadi hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan memperhatikan dia, ya. Jadi Tuhan menghiraukan jawabannya itu, Bapak Ibu. Karena Yesus melihat hatinya itu yang rindu akan mukjizat, yang rindu akan pertolongan, ya.
Barangkali kita saat ini sangat merindukan pertolongan Tuhan, sangat merindukan mujizat daripada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, selagi kita tetap beriman kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan itu. Amin. Kita pasti mendapatkan itu. Yang penting cara berpikir kita itu harus benar-benar bersandar kepada Tuhan, ya. Kita jangan membatasi pekerjaan Tuhan atau cara Tuhan menolong kita, ya. Kita jangan membatasinya. Tuhan tidak kekurangan berbagai hal cara untuk menolong kita, ya. Jadi jangan pikirkan cara Tuhan menolong kita, tetapi pikirkanlah bahwa hanya Yesus yang sanggup menolongmu, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Dikatakan di sini, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara terkasih, dia sudah menerima kesembuhan itu. Jadi tidak sia-sia penantiannya. Saya juga percaya ketika kita terus beriman kepada Tuhan, kita menantikan mukjizat, ya, kesembuhan itu daripada Tuhan Yesus, Tuhan pasti mengulurkan tangannya, ya. Tuhan pasti mengulurkan tangannya. Seperti dikatakan di ayat yang ke-6 ini, bahwa si buta itu telah si orang lumpuh ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah lama, dan Tuhan Yesus tahu bahwa dia di situ sudah lama, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tahu apa yang di hati kita, ya. Tuhan tahu keadaan kita saat ini. Jadi jangan berputus asa, ya. Jangan kecewa akan keadaan, ya, yang menimpa kita pada malam hari ini, ya. Yang menimpa Bapak Ibu Saudara terkasih yang minggu-minggu yang lalu, bahkan juga hari ini seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau tetap katakan bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita, ya. Bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menolong Anda saat malam hari ini. Oleh karena itu, siapkanlah hatimu menerima mujizat daripada Tuhan Yesus. Siapkanlah hatimu untuk menerima pertolongan daripada Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya ketika kita menyiapkan hati kita, kita percaya akan mujizat daripada Yesus Kristus, kita pasti akan mendapatkannya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan memperhatikan kita, ya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, kita datang ke hadapan Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu akan kita terima, ya. Kesembuhan itu, baik yang belum mendapat pekerjaan, ya, yang keluarganya mengalami berbagai masalah, ya. Tuhan memperhatikan itu. Tuhan memperhatikan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Bahkan juga pekerjaan Anda yang saat ini mengalami masalah di perusahaan, Tuhan pasti memperhatikan, ya. Baik yang belum mendapat seorang pasangan hidup, saya percaya ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, bahkan juga percaya mujizat daripada Tuhan, kita pasti mengalami pertolongan yang luar biasa itu. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Haleluya.
Benar Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah menara kekuatan dalam hidup kami, menara perlindungan kami. Engkau adalah tempat perteduhan kami. Engkau yang selalu menolong kami saat kami susah. Engkau yang selalu menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya yang begitu menawan hati kita, bahwa pertolongan kita hanyalah datangnya dari Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara-saudara sekalian, kesalahan orang saudaraku adalah banyak sekali dia berharap daripada orang, berharap kepada pohon-pohon besar atau batu besar untuk menolong dia, namun hal itu adalah salah. Bukankah demikian bangsa Israel, saudaraku, dia berharap kepada Mesir. Tuhan melarang mereka jangan pernah berharap kepada Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa malam hari ini telah ditegaskan supaya saya dan saudara beriman bahwa hanya dari Tuhan datangnya pertolongan. Dia adalah penolong satu-satunya yang luar biasa, yang ajaib dan yang jauh daripada apa yang kita pikirkan. Dia dapat melakukannya. Dia adalah Allah yang begitu baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa persoalan pergumulan Bapak Ibu, namun ku tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui persoalan Bapak Ibu. Olehnya saat ini saya dan kami juga dan teman-teman saya bersatu kami dalam roh, dalam doa malam hari untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Arahkanlah pandangmu kepada kamera ini dan imanmu kepada Tuhan. Saat ini kami akan berdoa. Bapa, hamba berdoa Tuhan saat ini. Mungkin juga Bapak ada orang-orang yang kurang sehat. Mungkin juga mereka demam atau gejala COVID. Saya berdoa lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga saya berdoa buat mereka yang juga mungkin ada di rumah sakit dan menonton ini, terbaring di rumah sakit. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan. Terkhusus daripada anak kami, anak pendeta Rinson, yang saya melihat di Facebook dia sakit. Saya berdoa Tuhan menyembuhkanmu. Bapak hamba berdoa buat mereka penyakit ginjal, tumor, paru-paru, bahkan juga penyakit lainnya. Tuhan, saya berdoa Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Bapak, saya berdoa kiranya Tuhan Engkau memulihkan ekonomi umatmu Bapak. Terkhusus buat mereka saat ini yang tersangkut hutang piutang, mungkin juga bangkrut, mungkin juga dari antara mereka ada yang mendaftarkan anaknya untuk kuliah atau sekolah. Tuhan kiranya menolong mereka. Dan bahkan juga ada orang yang sampai detik ini belum mendapatkan makanan satu hari ini. Namun sebagai hamba Tuhan saya berdoa kiranya Tuhan menolong mereka semua. Iya Bapak. Saya berdoa Tuhan terutama untuk keselamatan jiwa pendengar dan juga sahabat-sahabat mereka. Kiranya Tuhan mereka Bapak mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan kesembuhan bagi mereka malam hari ini. Bukankah kebenaran firman Tuhan yang begitu indah kami dengarkan, di mana Yesus ketika menawarkan apa yang diperbuat olehnya Tuhan, kami sungguh bangga malam hari ini. Dan yang pasti Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saya katakan mereka yang mendengar dan kapan saja disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat malam. Senang sekali boleh melihat Bapak Ibu Saudara masih setia sampai saat ini ada 10 orang. Dan tentu sekali Bapak Ibu Saudara telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sangat spesial. Menunya yang meyakinkan saya dan saudara bahwa pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan dan Dia mampu menolong kita bagaimanapun kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan telah dinyatakan dan menguatkan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mohon untuk Bapak Ibu Saudara boleh mau untuk men-share video ini di beranda FB Saudara, di IG, bahkan juga di cerita dan sekaligus juga di grup-grup lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, sahabatmu akan mendengar dan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Tentu sekali Bapak Ibu akan bisa tidur nyenyak karena sudah mendapatkan ketenangan jiwa. Dan seluruhnya saudara-saudara sekalian telah disiapkan oleh Tuhan dan akan tidur nanti mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Dan jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Shalom, salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur. Jangan pernah lewatkan kesempatan setiap jam atau pukul 22 WIB Indonesia bagian Barat.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.